Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuk di tema 1, subtema 2, hewan sahabatku. Alhamdulillah, meski belajar dari rumah, mudah-mudahan anak-anak ibu semua yang sholih dan sholihah tetap semangat dan antusias mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar yang pertama, menjelaskan penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, membuat patung dari bubur kertas, membuat rangkuman persamaan dan perbedaan perkembangbiakan hewan. Yang terakhir, menceritakan kembali informasi penting dalam laporan. Sikap yang dikembangkan, yang pertama, tanggung jawab, peduli, dan kerjasama. Ya, yuk kita baca bersama-sama. Tony adalah anak yang menyayangi hewan. Tony sering kali memberi makan kucing-kucing liar di lingkungan tempat tinggalnya. Kucing-kucing tersebut terlantar dan tidak ada yang memelihara. Ada kucing yang sangat kurus, ada pula yang terluka. Tony merasa kasihan dan ingin memelihara kucing-kucing tersebut. Tony pun membawa kucing-kucing tersebut pulang. Tony meminta izin kepada ayah dan ibu untuk memeliharanya. Namun, ibu dan ayah keberatan jika Tony memelihara terlalu banyak kucing. Ibu khawatir Tony akan kerepotan memelihara dan menjaga kebersihan rumah jika Tony memelihara banyak kucing. Namun, Tony bersikeras ingin memelihara mereka. Nah, yuk kita diskusikan. Setujukah dengan tindakan Tony? Apakah kamu setuju dengan sikap ayah dan ibu Tony? Jika setuju, mengapa? Jika tidak, mengapa? Nah, apa usulanmu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kita diskusikan seperti apa. Kalau ada ayah bunda boleh didiskusikan kembali. Nah, sebenarnya ketika kita berdiskusi dan mencari penyelesaian masalah, sebenarnya sedang menerapkan nilai-nilai yang terdapat pada sila keberapa ini? Iya, sila keberapa? Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai sila keempat Pancasila diterapkan dalam kegiatan bermusyawarah menentukan sebuah keputusan bersama. Dan penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama, ya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dengan asas kekeluargaan. Yang keempat, keputusan musyawarah yang diambil harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan bersama. Nah, itu merupakan penerapan sila keempat. Yang selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara membuat patung dari bubur kertas. Ada yang sudah pernah buat? Yuk kita simak lagi bagaimana cara membuat patung. Sini ada, kita siapkan koran, gunting, air, baskom, tepung kanji, dan cetakan berbentuk hewan. Langkah-langkah kegiatannya ada 7. Yang pertama, sobek-sobek kertas koran, rendam akhirnya sampai lunak. Nah, semakin lama direndam, koran ini akan semakin lunak. Kamu dapat rendam koran sehari sebelumnya, tuh, sampai menjadi bubur. Aduk dan remas-remas sampai menjadi bubur. Yang ketiga, buatlah lem dengan cara merebus tepung kanji dengan air. Aduk terus hingga rata. Yang keempat, campur bubur koran dan lem kanji dengan perbandingan 1:1 ke dalam baskom. Cetakan itu aduk hingga rata. Yang kelima, masukkan campuran bubur koran dan lem kanji ke dalam cetakan. Yang keenam, setelah setengah kering, keluarkan bubur koran dari cetakan,
lakukan dengan hati-hati. Ketujuh, biarkan hingga kering agar tidak mudah retak. Nah, itu cara membuat patung dari kertas koran. Ya, suatu saat nanti kita bisa praktek ya di rumah masing-masing. Ya, Bu Linda akan mengingatkan perkembangbiakan. Kita sudah belajar tentang perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Vegetatif artinya tidak ada perkawinan, generatif artinya ada perkawinan. Nah, di sini kalau vegetatif ada membelah diri, bertunas, ada yang berfragmentasi. Yang perkembangbiakan generatif kemarin juga sudah kita bahas, ada vivivar, ovivar, ovovivivar. Nah, apa itu? Masih ingat? Iya, alhamdulillah masih ingat. Bu Linda ingatkan. Di sini ada perkembangbiakan generatif. Ada sperma dan ovum bertemu menjadi zigot, zigot menjadi embrio, embrio menjadi bakal bayi dan menjadi bayi. Nah, lihat perkembangbiakan hewan ini ada janin gajah. Gajah dalam perut ibu gajah. Ada juga janin anjing tuh seperti ini. Ya, ini perkembangbiakan generatif. Ada coba, nah embrio di usia 10 hari ini embrio apa ya? Masih belum jelas ya bentuknya. Embrio apa ya hewannya? Ya tuh, ini hari ke-20 mulai tampak suatu bentuk makhluk hidup walaupun bukan bentuk kuda. Oh, ternyata ini kuda. Nah, coba lihat lagi. Hari ke-65 embrio semakin membesar tapi belum tampak seperti kuda. Hari ke-180 bentuk morfologis dari seekor kuda semakin terlihat jelas. Ya, induk kuda siap melahirkan buah hatinya. Nah, setelah melakukan perjuangan keras, akhirnya anak kuda berhasil lahir ke dunia. Nah, begitulah perkembangbiakan hewan. Di sini ada induk kuda membantu membersihkan sisa-sisa ketuban di tubuh sang anak. Dibersihin tuh sayang. Selanjutnya, nah, kuda ingatkan tadi vivivar artinya melahirkan. Nah, sekarang ovivar bertelur. Terjadi pada burung, amfibi, dan ikan. Pembuahannya internal, ya. Burung ada pembuahan internal, ada pembuahan eksternal. Kalau pembuahan internal itu terjadinya pada burung, pembuahan eksternal di katak dan ikan. Kenapa dikatakan pembuahan eksternal? Karena pembuahannya setelah telurnya keluar baru dibuahi di luar. Tuh. Nah, selanjutnya nih, lihat pembuahan eksternal nih. Tuh. Katak bertelur dulu. Ya. Bertelur, kemudian setelah telurnya menempel baru dibuahi. Nah, ini ya katak. Nah, bagaimana pembuahan internal? Pembuahan internal ini artinya terjadi di dalam tubuh. Jadi anaknya mendapatkan makanan dari kuning telur dan mengerami telurnya. Contohnya ayam dan apa ini? Penyu ya.
Selanjutnya perkembangan embrio ayam tuh dari telur sampai jadi itik. Nah, ini Bu Linda hanya agar kalian lebih banyak wawasan saja ya, dan mengingat pelajaran sebelumnya. Nah, setelah tadi vivipar, ovipar, yang ketiga yaitu ovovivipar, bertelur dan beranak. Makanan embrio berasal dari telur, terjadi pada beberapa jenis ular dan hiu. Jadi tidak semua jenis ular juga berkembang biak dengan bertelur dan beranak. Nah, setelah kalian memahami perkembangbiakan generatif, nanti kalian rangkum dalam buku, disalin di dalam buku tulis, ada di halaman 59. Ini juga tabelnya sudah ada, kalian tinggal dibuat ulang di buku ya, bagaimana mengikuti diagram di bawah ini. Nah, ada ovipar, vivipar, ovovivipar. Jadi ovipar adalah dijelaskan apa contohnya, kemudian vivipar adalah dijelaskan dan contohnya apa saja. Ovovivipar adalah apa penjelasannya, terus contohnya tulis di sini apa. Nah, di sini juga ada ciri-cirinya apa. Ciri-ciri vivipar apa, ovovivipar apa. Jadi mengikuti garis-garis ini gitu. Nah, kemudian kalian melengkapi diagram Venn. Nah, di buku juga ada. Jadi seperti ini. Ada telur menetas di luar tubuh, ada embrio tumbuh di dalam telur, telur menetas di dalam tubuh induk. Nah, ini kalian isi, ini juga kalian isi. Nah, apa itu kira-kira? Ya, silakan. Yuk, sekarang tutup bukunya, hanya mendengarkan Bu Linda membacakan informasi dalam laporan. Ya, apa judulnya? Judulnya Kalkun si ayam besar. Bu Linda akan membacakan paragraf yang pertama. Disimak paragraf yang pertama ya. Kalkun merupakan salah satu jenis unggas. Kalkun ini termasuk jenis unggas seperti ayam. Bahkan sebagian besar masyarakat cenderung menjuluki kalkun dengan sebutan ayam kalkun. Kemudian paragraf kedua. Namun pada kenyataannya kalkun cukup berbeda dengan ayam. Hal itu dapat dilihat dari ciri fisik serta ukuran tubuhnya. Ukuran ayam kalkun jauh lebih besar dan lebih berat dari ayam pada umumnya. Seekor kalkun bisa memiliki berat mencapai 17 kg. Selain ukuran tubuh, kalkun dan ayam juga memiliki perbedaan fisik lainnya. Jika pada ayam terdapat jengger dan daging yang tumbuh di atas kepala, kalkun justru memiliki janggut. Janggut kalkun tumbuh pada bagian dada kalkun. Janggut tersebut biasanya menjuntai hingga ke tanah. Paragraf ketiga. Walaupun berbeda, kalkun dan ayam juga memiliki persamaan. Kedua hewan ini termasuk jenis hewan yang sering diternakan oleh manusia. Kalkun dan ayam diternakan agar dapat dimanfaatkan, baik itu daging ataupun telurnya. Nah,
Setelah tadi kalian mendengarkan Bu Linda membacakan laporan, informasi apa saja yang kalian peroleh ketika mendengarkan tadi? Ya, ditulis kembali di tabel seperti ini. Ya, ada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Dicatat informasinya apa saja. Susun informasi penting tersebut menjadi sebuah paragraf menggunakan bahasa sendiri, kalimat sendiri, tidak boleh menyalin ya dari buku teks yang kalian punya. Nah, alhamdulillah pelajaran kita hari ini selesai. Dikerjakan tugasnya berarti ada berapa itu? Ada 3 ya. Dilihat lagi, disimak ulang lagi boleh. Videonya diulang lagi dari awal dan tugasnya apa. Ya, itu saja. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.